Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya Alon Ekawati. Ya, di sini seperti janji saya akan membahas FR kesehatan umum, dari kisi-kisinya, kemudian FR-nya, kemudian pembahasannya dan contoh soal. Pertama yang akan kita bahas adalah nawacita dalam bidang kesehatan. Kemudian visi misi Kemenkes, kemudian SDGs nomor 3, keempat aspek fundamental, kemudian HCTPS ini hari cuci tangan pakai sabun, kemudian HKN, kemudian singkatan dari BPJS itu sendiri itu apa. Ini kan yang punya teman saya itu. Kalau saya kemarin dapatnya singkatan dari Askes itu apa ya? Ya, sekarang di slide pertama kita akan membahas tentang nawacita, kemudian contoh soal dari nawacita itu sendiri. Nah, yang ditanyakan itu adalah nawacita kesehatan. Nah, kita nggak usah hafal-hafal semuanya, ini cukup kita ngelihat nawacita tahun berapa sampai berapa, kemudian dalam bidang kesehatan itu apa. Nah, berarti ini adalah nawacita 2015 sampai 2019 dalam bidang kesehatan adalah poin 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian nawacita 2020 sampai 2024 di bidang kesehatan tuh apa? Yaitu tetap cuman beda posisinya, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Nah, tadi yang 2014 sampai 2019 itu pada poin 5, sekarang yang terbaru itu adalah pada poin 1. Tetap kodenya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, seperti itu. Nah, kembali kita ke contoh soal 1. Ya, ini soal persis yang ada di soal saya juga. Di bawah ini yang merupakan nawacita pemerintah dalam bidang kesehatan adalah A. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, B. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu, C. Membangun dan merata dan berkeadilan, D. Mencakup lingkungan hidup dan berkelanjutan, E. Memajukan budaya dan mencerminkan kepribadian bangsa. Nah, langsung aja teman-teman jawabnya A. Intinya kalau peningkatan kualitas hidup manusia itu udah jawabnya. Langsung ya teman-teman. Nah, sekarang visi pemerintah ini juga keluar ya. Kalau saya visi pemerintah, misinya Kemenkes. Nah, kita belajar sekarang visi pemerintah itu apa? Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ingat cluenya itu teman-teman adalah gotong royong. Kemudian visinya di bawah ini 1 sampai 9 bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian next. Nah, ini contoh soalnya ya. Soal nomor 2 yang merupakan visi pemerintah di bawah ini adalah A. Penerapan sistem hukum yang berbasis korupsi, B. Kemudian perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, C. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya, D. Mengutamakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, E. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, ini adalah jawabannya E ya teman-teman. Langsung aja, nggak usah kalau ada satu gotong royong di situ berarti itu jawaban yang benar kalau dilihat dari visi pemerintah ya teman-teman. Begitu juga dengan visi misi, visi Kemenkes itu ada bergotong royongnya. Nah, pilih itu aja teman-teman. Nah, ini ya visi misi Kemenkes 2020 sampai 2024. Kemungkinan kan adanya CPNS ini tahun formasi 2021. Nah, mungkin ini yang bakalan keluar soalnya. Visi Kemenkes adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, berkeadilan
untuk menuju Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini adalah sambungan dari visi pemerintah itu sendiri, teman-teman. Nah, berarti visi Kemenkes adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia. Sampai di berkeadilan aja, sedangkan untuk menuju ini adalah tambahan visi dari pemerintah. Nah, Kemenkes ini jadinya dia menambahkan visi pemerintah untuk menyambung visi dari Kemenkes itu sendiri, teman-teman. Nah, next ya. Kemudian misi Kemenkes itu apa? Pertama, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Berarti ini cluenya adalah kesehatan yang bermutu. Kemudian memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan. Ini berarti pembangunan kesehatan ya cluenya, teman-teman. 3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Ini berarti cluenya mutu sumber daya kesehatan. Kemudian yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Nah, ini cara mudah menghafal kayak aku tuh. Ini kan ada 4 poin ya intinya. Pertama, upaya kesehatan. Kedua, pemberdayaan masyarakat atau pembangunan kesehatan. Kemudian meningkatkan SDM. Kemudian pemerintah yang bersih dan inovasi. Nah, itu adalah cluenya ya. Kemudian kemarin saya tuh keluar misi Kemenkes itu apa. Nah, ini ya. Di bawah ini yang merupakan misi Kemenkes 2020 dan sampai 2024 adalah: pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kemudian penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. C. Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. D. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. E. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Nah, ini yang seperti yang kita bahas ini adalah ada kata-kata bersih dan inovatif. Nah, ini adalah di poin C ya, teman-teman. Next, lanjut. Nah, sekarang SDGs ini kan itu ada poinnya banyak. Nah, tapi kita harus menghafal di kesehatannya aja, nggak usah banyak-banyak, kan ada poinnya 17. Nah, tapi kita harus ngapalinnya di poin-poin kesehatannya aja, seperti tujuan nomor 2, tujuan nomor 3, tujuan nomor 5, tujuan nomor 6. Ini jangan sampai kebalik-balik ya, teman-teman. Nah, di tujuan untuk kesehatan ini adalah nomor 2 adalah tanpa kelaparan atau no kelaparan. Nah, kayak saya kemarin itu bunyi SDGs nomor 2 atau tujuan poin 2 itu apa, langsung saya pilih no kelaparan dan atau tanpa kelaparan. Kemudian yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Kemudian yang kelima, kesetaraan gender. Kemudian yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Nah, ini ya teman-teman, contoh soal yang di teman saya itu adalah dia adalah poin 3. Bunyi SDGs nomor 3 adalah kehidupan sehat dan sejahtera. B. Peningkatan kesehatan hidup. C. Pendidikan yang berkualitas. D. Kesetaraan gender. E. Air bersih dan sanitasi layak. Nah, seperti kita tahu SDGs 3 adalah tujuannya kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi yang benar A ya, teman-teman. Nah, ini ya, saya kira awalnya tuh soal CPNS tuh panjang-panjang kayak UKOM, ternyata tidak. Dia tuh ada berapa persen, mungkin 10 apa 20% itu soalnya tuh simpel-simpel, singkat-singkat seperti itu. Kemudian ini aspek fundamental, kecuali yang mana? Nah, di soalnya itu nanti kita bahas soal ini dulu. People, Planet, Partnership, Peace atau Prosperity. Nah, ini ya, kita harus hafalin yang Indonesianya, karena yang keluar itu adalah Indonesianya. Manusia, planet, kemitraan, perdamaian, dan kesejahteraan. Nah, ini yang keluar tuh bahasa Indonesia-nya, bukan bahasa Inggris ya. Tapi nggak tahu nanti kalau di formasi 2021 itu bakal keluar bahasa Inggrisnya, juga nggak tahu. Nah, ini aspek fundamental, kecuali apa nih? Manusia,
perjuangan, kemitraan, pendamaian, kesejahteraan. Nah, jelas ya di sini adalah B, perjuangan. Seharusnya itu kan planet di situ. Nah, yang benar ya B ya. Kemudian sekarang, nah cuci tangan. Kita harus tahu juga cuci tangan ini ada yang dapat tujuan dari cuci tangan itu sendiri. Kemudian ada yang dapat langkah dari cuci tangan itu sendiri. Ada yang dapat hari cuci tangan sedunia itu sendiri. Nah, ini ada 3 poin. Ada sekolah saya dapat langkah cuci tangan itu sendiri. Ada teman saya yang dapat langkah, ada juga dapat hari cuci tangan sedunia seperti itu. Ada juga yang dapat tujuannya. Jadinya kita harus mempelajarin kisi-kisi tersebut ya teman-teman. Nah, ini adalah kalian bisa baca kalau sebenarnya tujuan dari cuci tangan itu agar kita tidak terhindar dari penyakit infeksi, baik itu kayak diare dan menular yang lainnya seperti itu. Nah, langkah-langkah cuci tangan ada yang kayaknya ini kurang, sebenarnya ada yang dia 6. Oh, nanti di slide berikutnya kan ada gambar ya teman-teman. Di sini ada langkah 1 2 3 4 5 6. Ini yang menurut Indonesia. Nah, kalau WHO tuh ada 7, seperti itu, 7 langkah. Nah, ini ya teman-teman. Ini gambaran gosok kedua telapak tangan, gosokkan punggung tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Keempat itu adalah saling mengunci. Pakai clue-clue aja ya teman-teman. Keempat itu mengunci. Kelima itu adalah gosok ibu jari. Kemudian keenam itu adalah memutar ujung jari. Nah, mungkin yang ketujuh itu sampai membersihkan pergelangan tangan ya teman-teman. Nah, ini juga ada juga yang ini ada yang untuk poin 7 yang dari WHO ini. Kalian bisa baca sendiri. Kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Kalau saya kemarin dapat gerakan cuci tangan yang pertama. Kalau pertama kan mudah sekali ya. Tinggal tuangkan sabun, lalu gosok-gosok sabun di telapak tangan seperti itu. Nah, sekarang kalau ini adalah gerakan cuci tangan yang ketiga adalah basuhi tangan dan tuangkan atau oleskan produk sabun di telapak tangan. B. Tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan produk sabun yang telah dituangkan. C. Letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait. D. Letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. Kemudian E. Tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Nah, ini yang benar D ya teman-teman. Letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Nah, itu yang ketiga ya teman-teman. Ini D. Kemudian soal nomor 7, hari cuci tangan pakai sabun sedunia diperingati tanggal berapa? Itu adalah 15 Oktober ya teman-teman. Kalau 5 Oktober itu hari cuci tangan di Indonesia. Kalau 12 November itu HKN. Kemudian 10 Oktober itu kalau tidak salah hari jiwa ya teman-teman. 23 Juni itu ada kalau tidak salah kesehatan anak, hari anak gitu. Nah, lanjut ya teman-teman. HKN, Hari Kesehatan Nasional. Ini ada kalau tidak salah ya, HKN ini ada tipe soal yang keluar seperti tanggal berapa diperingati hari HKN itu, kemudian siapa presiden yang peringatin HKN itu sendiri, terus apa tema dari HKN 2019 seperti itu, kemudian apa tema dari HKN 2015. Nah, itu tuh ada yang 5 tahun dari sekarang, misal 2019, 5 tahun ke belakang itu apa tema HKN-nya gitu. Berarti kan 2015. Nah, ada tipe soal yang seperti itu ya teman-teman. Jadinya kalau bisa kita harus hafalin kapan
pertama kali HKN itu, kemudian yang peringatin, kemudian siapa presiden yang peringatin, kemudian kita peringatan hari apa HKN itu, kemudian tema dari HKN itu sendiri ya teman-teman. Next. Nah ini, kok saya ini persis banget soalnya. Siapa presiden yang pertama kali memperingati HKN? Ya jelas ya, Soekarno. Kemudian hari kesehatan hari kesehatan sedunia diberi. Oh salah ya teman-teman, ini adalah soalnya hari kesehatan di Indonesia diperingati pada tanggal berapa, yaitu jawabannya 12 November. Kemudian singkatan BPJS itu apa? Nah, kalau saya pertanyaan kemarin, Askes tuh apa singkatannya? Kita pelajarin ya, ini sering-sering keluar ya. Ada teman saya yang dapat BPJS, ada yang dapat JKN, ada yang dapat SJSN. Nah, ini BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kemudian Askes Asuransi Kesehatan, JKN Jaminan Kesehatan Nasional, SJSN adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, ini ya soal ke-10 teman-teman. Di bawah ini kepanjangan dari BPJS adalah Badan Penjamin Jaminan Sosial, Badan Pendukung Jaminan Sosial, Badan Pemangku Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Pengembang Jaminan Sosial. Nah, ini yang benar deh ya teman-teman, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, mungkin sampai di sini dulu dari kisi-kisi atau FR 1 sampai poin 7. Nah, ini ada 10 soal yang sering keluar. Malah ini yang keluar ya teman-teman, di saya dan teman saya itu, makanya saya bahas. Mungkin ada kata-kata yang saya salah ketik, mohon dimaafkan. Nanti mungkin kalau ada mau minta materi silahkan, atau masih bingung silahkan komen di channel YouTube saya. Terima kasih. Nanti ada sesi keduanya lagi ya ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.